Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 5. Saya akan melakukan strategi pelaksanaan. Saya sendiri sebagai pasien dan Weli sebagai perawat 1 dan Indra Kurniawan sebagai perawat 2 dan Binu Sutrisno sebagai perawat 3. Saya Weli akan melaksanakan strategi pelaksanaan dengan pasien Kak Muryadi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaan Bapak pagi ini? Alhamdulillah baik, Bu. Bagaimana tidurnya tadi malam? Ada keluhan tidak? Ada, Bu, tidak bisa tidur. Apa halusinasinya? Seperti mendengarkan suara-suara aneh, Bu. Apakah Bapak melakukan yang telah kita pelajarin kemarin? Iya, sudah, Bu. Apakah dengan 3 cara yang telah kita pelajari? Bagaimana hasilnya? Alhamdulillah, setelah melakukannya saya mulai mendingan, Bu. Bagus. Sesuai janji kita, hari ini kita akan belajar cara yang keempat untuk mencegah halusinasi, yaitu lakukan kegiatan terjadwal. Mau di mana kita bicara, Pak? Di ruangan tamu aja, Bu. Baik, kita duduk di ruang tamu. Berapa lama kita? Bagaimana? 15 menit, Pak. Baiklah, Bu. Jika Bapak mendengar suara-suara aneh, Bapak bisa mengikuti saya yang menghardik. Saya contohkan ya, Pak. Iya, Sana Bu. pergi kamu suara palsu. Coba Bapak peragakan seperti saya. Contohkan yang tadi. Sana pergi, kamu suara palsu. Apa saja yang bisa Bapak lakukan? Seperti menghardik, Bu. Pagi-pagi apa kegiatannya, Pak? Itu pagi-pagi biasanya membaca buku, menggambar. Yang diajarkan ibu itu yaitu menghardik. Wah, kegiatannya bagus sekali. Bapak bisa lakukan kegiatan ini dapat Bapak lakukan untuk mencegah suara tersebut muncul. Kegiatan yang lain akan kita latih agar dari pagi sampai malam ada kegiatan. Baiklah, kalau begitu kita akan masukkan ke dalam jadwal latihan biar kegiatan latihannya makin mantap. Kita akan melakukan kegiatan tersebut sehari 3 kali, Pak. Ya, Bu. Bagaimana perasaan Bapak setelah peragaan tadi? Alhamdulillah sudah membaik, Bu. Kalau suara itu muncul lagi, silakan coba cara tersebut. Bagaimana kalau kita buat jadwal latihan? Iya, Mau Bu. jam berapa kita latihan? Jam 10 aja, Bu. Baiklah, Pak. Kalau begitu kita akan bertemu lagi jam 10 untuk membahas cara mengontrol kemarahan dengan spiritual. Waktunya 15 menit ya, Pak. Di ruangan ini saja ya. Baiklah kalau begitu. Baiklah kalau begitu, Pak. Silakan kembali ke kamar. Saya akan kembali ke ruang perawat. Bapak nanti ada Bapak Indra yang akan melatih Bapak nanti ya. Terima kasih, Pak. Ya, Bu, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. sebagai perawat 2 di sini, saya akan melaksanakan strategi selanjutnya. Assalamualaikum Pak, saya Indra Kurniawan. Saya ingin mengajarkan apakah Bapak bersedia? Bersedia, Pak. Agar Bapak tidak marah-marah lagi dan bisa mengontrol emosi Bapak. Bagaimana, Pak?
Bagaimana Pak? Latihan apa yang disampaikan Latihan apa yang Bu Welly? disampaikan Apakah sudah Bu Welly? dilakukan? Apakah sudah dilakukan? Sudah, Pak. Apa yang dirasakan Apa setelah yang melakukan dirasakan secara setelah teratur? melakukan secara teratur? Alhamdulillah membaik, Pak. Bagus sekali. Bagus Bagaimana sekali. rasa marahnya? Bagaimana rasa marahnya? Masih marah, Pak, saat lagi diganggu. Bagaimana kalau sekarang Bagaimana kita kalau latihan sekarang cara kita lain latihan untuk cara mencegah lain rasa untuk marah, mencegah yaitu rasa dengan cara marah, ibadah. yaitu dengan cara ibadah. Kita akan berlatih selama Kita akan 15 menit, berlatih selama tepatnya di 15 sini menit, saja ya. tepatnya di sini saja ya. Coba ceritakan Ya, Pak. Coba kegiatan ceritakan ibadah kegiatan yang biasa ibadah Bapak lakukan. yang biasa Bapak lakukan. Seperti sholat fardu, sholat sunnah, Pak. Tapi masih belum teratur, Pak. Bagus. Baik, Bagus. yang mana kita baik? Baik, yang mana Nah, kita Bapak baik? kalau sedang Nah, marah, Bapak kalau coba sedang marah, langsung coba duduk dan tarik langsung napas duduk dalam. dan tarik napas Jika dalam. tidak reda juga Jika marahnya, tidak reda juga rebahkan marahnya, badan agar rebahkan rileks. badan Jika agar tidak rileks. reda, Jika ambil tidak air reda, wudhu, kemudian ambil air sholat. wudhu, Mas kemudian bisa sholat. melakukan sholat Mas bisa dengan melakukan teratur sholat untuk dengan meredakan teratur kemarahan. untuk meredakan kemarahan. Coba Mas sebutkan sholat 5 Coba Mas waktu apa sebutkan saja. sholat 5 waktu apa saja. Sholat 5 waktu yaitu Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Bagus. Mau coba yang Bagus. mana? Mau coba yang mana? Sholat maghrib aja, Pak. Coba sebutkan caranya. Coba sebutkan caranya. Niat, Itu Niat, yaitu yang diawali dengan niat takbiratul ikram, membaca iftitah, kemudian membaca surat Al-Fatihah, selanjutnya ruku, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud kedua, lalu bangkit berdiri rakaat selanjutnya. Kemudian diakhiri dengan duduk tasyahud akhir. wah bagus. Jadi Mas Wah, muncul bagus. perasaan marah, Jadi Mas Mas muncul lakukan perasaan ambil marah, air wudhu Mas segera lakukan sholat ya. ambil air wudhu segera sholat Baiklah, ya. kalau begitu kita akan Ya, Baiklah, kalau masukkan begitu kegiatan kita akan masukkan sholat 5 waktu kegiatan ke dalam sholat 5 jadwal waktu latihan ke Mas ya. dalam jadwal latihan Mas ya. Bagaimana perasaan Ya, Bapak Pak. Bagaimana setelah perasaan kita Bapak bercakap-cakap setelah kita tentang cara yang bercakap-cakap keempat ini? tentang cara yang keempat ini? Alhamdulillah sekarang sudah agak tidak marahan, Pak. Jadi sudah berapa cara Jadi sudah mengontrol berapa marah yang cara kita mengontrol pelajari? marah yang kita pelajari? Yaitu dengan menarik nafas dalam dengan perut, yang kedua dengan sholat 5 waktu. Bagus. Mari kita Bagus. masukkan kegiatan Mari kita ibadah pada masukkan jadwal kegiatan ibadah pada kegiatan jadwal Bapak. Coba kegiatan sebutkan Bapak. lagi cara Coba ibadah sebutkan yang lagi Bapak cara lakukan ibadah yang bila Bapak Bapak lakukan merasa marah. bila Bapak merasa marah. Yaitu tadi diawali dengan niat takbiratul ikram, membaca surat Al-Fatihah, ruku, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud kedua, lalu bangkit berdiri rakaat selanjutnya, diakhiri dengan duduk tasyahud akhir. Setelah ini, coba Bapak Setelah lakukan ini, sholat coba sesuai Bapak jadwal lakukan yang sholat telah sesuai kita jadwal buat tadi yang ya. telah kita buat Baiklah, tadi kalau ya. begitu kita Baiklah, kalau akan begitu bertemu kita lagi akan di jam bertemu 12 lagi di untuk jam membahas 12 cara mengatasi untuk membahas perasaan cara sendirian mengatasi dan perasaan cara melakukan sendirian dan aktivitas cara melakukan terjadwal waktunya. aktivitas terjadwal 15 menit waktunya. di ruangan ini 15 saja. menit di ruangan ini saja. Baiklah, kalau begitu Mas Baiklah, silakan kalau kembali begitu ke Mas kamar. silakan kembali Saya ke akan kamar. kembali ke ruang Saya perawat. akan kembali ke ruang perawat. Ya, Pak, terima kasih ya, Pak. Ya, Ya, Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam, Pak. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan perawatan dari Bapak Indra untuk mengatasi rasa kesepian Bapak. Bagaimana perasaan Bapak? Alhamdulillah baik, Pak. Apakah ada perasaan kesepian? Ada, Pak. Bagaimana Bapak sudah mulai berbincang dengan orang lain?
Sudah Pak tadi. Baiklah, hari ini kita akan latihan mengatasi perasaan kesepian dengan cara latihan kegiatan terjadwal agar Bapak tidak merasakan kesepian. Baiklah, kalau begitu Bapak bisa perhatikan pada saya jadwal latihan Bapak ya. Ya Pak. Saya berikan contohnya ya Pak ya. Assalamualaikum. Nama saya Beno Sutrisno, panggilan saya Beno. Hobi saya berolahraga, contohnya bermain bola. Coba Bapak peragakan. Ya Pak. Assalamualaikum. Nama saya Wahyu Muryadi. Biasanya dipanggil Mur. Hobinya biasanya bermain voli. Wah, bagus. Sekarang kita akan berlatih cara dengan keempat selama 15 menit. Tempatnya di sini. Sekarang Bapak bisa memperkenalkan diri dengan teman-teman seperti telah Bapak lakukan sebelumnya. Iya Pak. Cara berkenalan. Assalamualaikum. Nama saya Wahyu Muryadi. Biasanya dipanggil Muryadi. Asalnya dari Pesawaran dan hobinya biasanya bermain voli. Ada lagi yang ingin Udah, Bapak Pak. Ada lagi yang ingin Bapak tanyakan kepada teman-teman Bapak? Tidak Pak. Baiklah Pak, saya mau bertanya sama Bapak, biasanya Bapak berkegiatan ngapain aja ya? Biasanya kalau sore itu mengelap kaca. Oh, apa saja yang harus disiapkan ya Pak? Itu kain lap, terus ember yang berisi air dan sabun. Oh gitu ya. Lalu kegiatan apa lagi yang Bapak lakukan? Biasanya pada hari Minggu itu diadakan mengepel bersih-bersih, yaitu mengepel lantai Pak. Wah, bagus sekali Pak. Apa saja yang kita harus persiapkan ketika kita akan mengepel lantai? Itu alatnya alat pel dan ember yang pembersih lantai kayak Wipol. Wah, bagus sekali Pak. Baiklah, kalau begitu ada lagi yang ingin Bapak katakan? Tidak Pak. Baiklah Bapak, kalau begitu kita akan memasukkan ke dalam jadwal latihan ya. Assalamualaikum. Ya Pak. Salam. Baiklah Pak, kalau begitu kita akan melakukan sebanyak 2 kali sehari ya, pagi dan sore. Bagaimana perasaan Bapak ketika kita telah berkenalan dengan teman-teman dibandingkan kemarin? Bapak tampak lebih baik saat berkenalan dengan teman-teman. Pertahankan apa yang dilakukan tadi dan jangan lupa waktu melakukan kegiatan yang telah Bapak sebutkan. Selanjutnya, bagaimana kegiatan berkenalan dan melakukan kegiatan terjadwal tersebut? Kita masukkan dalam kegiatan harian Pak ya. Baiklah, Ya Pak. besok kita akan bertemu lagi jam 9 dan untuk membahas dan mengevaluasi semua cara mengontrol halusinasi, dan jam 10 untuk mengevaluasi 4 cara mengontrol perasaan marah, dan jam 12 untuk mengevaluasi 4 cara menghilangkan rasa kesepian.
Iya Pak. Baiklah Pak, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak. Saya tinggal dulu ke ruangan ya Pak. Assalamualaikum. Iya Pak, terima kasih. Waalaikumsalam.